Dikabarkan bahwa ketika kekacauan dunia terbuka, banyak buah yang kacau dapat lahir, dan buah Solanum nigrum adalah salah satunya. Jenis buah ini mengandung aura kekacauan yang mencengangkan yang dapat mengubah tubuh seorang pejuang dan mengembangkan tubuh kekacauan. Di saat yang sama, buah ini juga membawa jejak gas beracun dari bukaan langit dan bumi. Gas beracun ini keluar dari Triloka dan tidak termasuk dalam 5 unsur. Itu adalah racun kekacauan. Legenda mengatakan bahwa racun buah Solanum nigrum sangat sulit untuk dihilangkan, karena merupakan sinar racun yang dihasilkan selama kelahiran kekacauan, yang diserap saat buah Solanum nigrum matang. Meski hanya menyerap sedikit saja, itu tidak mudah dimusnahkan. Karena ini lahir dengan surga dan jalan surga, lahir dan besar, dan merupakan kesayangan dari segala sesuatu. Dikatakan bahwa bahkan jejak racun semacam itu dapat meracuni para master teratas, dan tidak ada aturan yang dapat melenyapkannya. Dan alasan mengapa Yang Mulia racun kekacauan tidak mati adalah karena setelah dia menelan buah bunga matahari naga ini, dia kebetulan diubah oleh energi kacau di dalamnya, dan basis kultivasinya menerobos, dan dia menjadi Yang Mulia. Oleh karena itu, dia membentuk tubuh yang sedikit kacau. Mengandalkan nafas yang kacau dari tubuh yang kacau, racun kekacauan bisa bertahan di bawah racun ini. Itu sebabnya Qin Chen dan Ji Wuxu dapat menghentikan mereka. Jika tidak, bahkan jejak racun ini tidak dapat dilawan oleh Yang Mulia setengah langkah. Ternyata itu adalah buah bunga matahari naga. Menebak asal buah ini, Qin Chen terkejut. Berdasarkan warisan dari Heavenly Poison Pill Venerable, ia dengan hati-hati menganalisis toksin tersebut, dan ternyata karakteristik toksin pada buah bunga matahari naga sangat mirip. Pada saat ini, Qin Chen benar-benar tenggelam, menggunakan catatan di pil racun surgawi, dan mulai merasakan kekuatan racun ini. Kekuatan beracun melonjak di tubuh Qin Chen, dan dalam buku asal-usul di benak Qin Chen, tiba-tiba peradaban beracun yang lebih menakjubkan muncul. Gas racun korosif yang awalnya tertinggal di tubuh Qin Chen segera bergabung dengan api entropi racun surgawi di dalam tubuh Qin Chen. Nyala api entropi racun surgawi yang awalnya memancarkan cahaya hijau gelap melambung tinggi, seolah-olah itu telah ditambah dengan sangat baik. Kekuatan beracun yang dapat membakar dao surga dan menekan semuanya terpancar dari api entropi racun surgawi. Qin Chen terkejut, api entropi racun surgawi saat ini dapat menekan bahkan dao surgawi, yang dekat dengan alam yang terhormat. Dengan kata lain, setelah api entropi racun surgawi menyerap jejak kekuatan racun ini, itu cukup untuk melukai Yang Mulia. Ini hanya karena penyerapan jejak racun. Jika bisa menyerap semua kekuatan racun di Venerable racun kekacauan, api entropi racun surgawi pasti bisa naik ke level yang mencengangkan dan akan menjadi kartu truf lain untuk Qin Chen. Tiba-tiba, mata Qin Chen menatap Venerable racun kekacauan, dan ada cahaya redup di matanya. Orang ini adalah harta yang besar. Entah itu energi kekacauan di tubuhnya atau racun dari buah Solanum nigrum, itu bertentangan dengan langit. Venerable racun kekacauan merasakan tatapan Qin Chen, wajahnya menjadi hijau, karena mata pihak lain terlalu menakutkan dan tajam. Tiba-tiba, Yang Mulia racun kekacauan menatap Qin Chen, kulit kepalanya mati rasa, seluruh tubuhnya berdiri, dan cahaya mengerikan keluar dari pupilnya, menatap Qin Chen dengan tak percaya. Bocah ini, bagaimana bisa racun di tubuhnya menghilang? Venerable racun kekacauan bergumam, tidak bisa mempercayainya, karena racun yang dia bungkus di sekitar Qin Chen menghilang perlahan dan cepat. Racun di tubuhnya sangat mengerikan, bahkan Yang Mulia pun mungkin tidak dapat dengan mudah membuangnya. Ji Wuxu yang sebelumnya diracuni, Liger Demon Lord dan yang lainnya masih busuk di sekujur kulit mereka dan wajah mereka berwarna hijau. Karena mereka tidak bisa menyingkirkannya, mereka hanya bisa melawan. Lalu membiarkannya menghilang dengan sendirinya. Tetapi pada saat ini, racun pada tubuh Qin Chen secara aktif menghilang, seolah-olah diserap ke dalam tubuh di sisi lain sedikit demi sedikit. Semua ini di depannya lebih mengejutkan daripada Qin Chen telah melukai dirinya sendiri. Ini yang kamu katakan racun kekacauan. Ucap Qin Chen mendesak api entropi racun surgawi, tersenyum di sudut mulutnya, dan tiba-tiba, racun hijau berkabut perlahan naik ke tangan Qin Chen, seperti seutas asap biru, dan terus berputar. Bagaimana Anda melakukannya?
Ucap venerable racun kekacauan berkata dengan takjub, kulit kepalanya mati rasa, dan merinding di sekujur tubuhnya. Selama bertahun-tahun, dia telah mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk menahan racun ini. Tetapi setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah menemukan cara. Bagaimana Qin Chen melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Ini sebenarnya sangat sederhana, apakah kamu ingin tahu? Saya ajari kamu, kata Qin Chen dengan senyum ringan. Kamu mengajariku, ucap venerable racun kekacauan menatap Qin Chen, kamu begitu baik. Setelah jeda, dia menatap gas beracun hijau di tangan Qin Chen, dan dia ragu-ragu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda benar-benar dapat memberitahu saya cara mengendalikan racun ini, saya dapat mengampuni keluarga Kingsu ini. Kamu sepertinya bisa menaklukkan keluarga Kingsu, kata Qin Chen mencibir, matanya berbinar dengan cahaya aneh, dan berkata lagi sambil tersenyum, aku juga bisa mengajarimu jika kamu mau, selama kamu tunduk padaku, aku akan mengajarimu. Venerable racun kekacauan tiba-tiba marah, apa? Membiarkan dia seorang bijak yang bermartabat, tunduk pada Qin Chen yang hanya setengah langkah terhormat seperti itu, dia tidak bisa membayangkannya. Nak, apakah kamu bermimpi? Kata yang mulia racun kekacauan, aura mengerikan melonjak dari tubuhnya. Oke. Baiklah, jangan pura-pura seperti itu, kamu seharusnya sudah diracuni sebelumnya, dan kamu akan benar-benar membusuk oleh racun ini sebelum aku melakukannya. Sekarang kamu bisa menahannya karena gas yang kacau di dalam tubuhmu. Namun, hingga saat ini, Chaoski tidak dapat menahan toksin dalam waktu lama, karena toksin tersebut telah menembus ke dalam organ dalam Anda, bahkan mulai terkikis dan membusuk. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagaimana Anda tahu? Ucap venerable racun kekacauan tampak ketakutan, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, karena apa yang dikatakan Qin Chen benar. Selama bertahun-tahun, racun dalam tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Organ dalam telah terkorosi, dan bahkan racun telah menyerang ke sumber aslinya, tetapi dia masih hidup, keadaan ini sangat aneh. Selain itu, dia juga merasa tidak akan bisa hidup lama, dan dia selalu memiliki keinginan untuk mengubah jalan. Qin Chen menyentuh hidungnya sambil berkata, buah kacau yang tidak sengaja kamu telan di medan perang 10.000 ras disebut buah Solanum. Ini adalah ciri khas buah Solanum nigrum. Mereka yang diserang oleh racun Solanum nigrum tidak dapat menahannya dan hanya bisa menunggu kematian, tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Buah Solanum. Gumam venerable racun kekacauan tubuhnya terguncang. Selama bertahun-tahun, dia telah mencoba mencari tahu buah kekacauan apa yang dia ambil, dan mencoba mencari solusi. Namun, buah kekacauan sangat langka sehingga dia telah mencari di seluruh tempat klasik dan tidak pernah menemukan yang serupa. Sekarang dia mendengar nama itu dari Qin Chen, bagaimana dia tidak terkejut. Karena baru setelah mengetahui jenis buah apa yang Anda konsumsi barulah Anda bisa menggunakan obat dan mengobati sesuai gejalanya. Solanum. Jadi itu Solanum. Venerable racun kekacauan bergumam, dia akhirnya tahu nama buah kacau yang dia ambil, dan kegembiraan di hatinya bisa dibayangkan. Tapi, bagaimana kamu tahu? Kata venerable racun kekacauan. Qin Chen langsung melepaskan api entropi racun surgawi, dan pada saat yang sama membuka tungku pil emas azure 10.000 dimensi, dia berkata, pernahkah Anda melihat dua harta karun ini? Mereka adalah harta paling berharga dari penguasa pil racun surgawi di dunia kuno. Ben Sao mendapat warisan dari penguasa pil racun surgawi, apa gunanya mengetahui racun aneh di dunia dan memahami buah Solanum nigrum? Racun langit dan Zun. Tatapan venerable racun kekacauan memadat. Sepertinya dia pernah mendengar nama ini di buku kuno tertentu, kekuatan alkimia di surga, orang kuat yang dihormati oleh semua ras. Benarkah yang dikatakan putra ini? Racun kekacauan sangat bersemangat. Nah, sekarang kamu bisa mempercayai Ben Sao. Selama kamu tunduk pada Ben Sao dapat mengobati lukamu. Kalau tidak, dalam 100 tahun, kamu akan mati. Ucap Qin Chen berkata dengan tenang dan melanjutkan, saya dapat menjamin bahwa tidak ada yang dapat mendetoksifikasi Anda kecuali Ben Sao. Kata Qin Chen sangat acuh tak acuh. Sial, apa yang dilakukan Qin Chen ini? Ucap yang lainnya pusing, dan terpesona, seolah-olah mereka tercengang.
Seorang master bela diri setengah langkah sebenarnya merekrut yang terhormat seperti master racun kekacauan, yang tidak dapat diterima. Apakah mereka pusing? Atau karena kamu tuli? Atau kamu salah dengar? Hahaha, biarkan aku tunduk padamu, pergilah. Kata Venerable racun kekacauan dengan hormat, nak, aku akan meninggalkan hidupmu hari ini, dan aku akan mendapatkannya lain kali. Begitu suara itu jatuh, dan yang mulia racun kekacauan mengguncang tubuhnya, tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan, dan meninggalkan keluarga Kingsu. Qin Chen, ucap Ji Wuxu berkedip dan mendatangi Qin Chen, matanya dingin, mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu membiarkan orang itu pergi? Gas beracun melonjak di tubuh orang ini. Seharusnya racun di tubuhnya telah keluar. Kamu dapat mengambil kesempatan untuk menjatuhkannya. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan mendengus tiba-tiba, jejak darah menetes dari sudut mulutnya, dan ada cahaya beracun yang samar di dalam darah. Apakah kamu terluka? Ucap Ji Wuxu bertanya dengan cemas. Tidak masalah. Jawab Qin Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, ini hanya luka kecil. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ucap King Sutian dan yang lainnya mendekat, dengan sinar hijau gelap di wajah mereka, jelas semuanya beracun. Tidak apa-apa, cepat atau lambat dia akan kembali. Kata Qin Chen tidak khawatir sama sekali, lalu melirik ke kosongan tidak jauh, dan berkata dengan ringan, pertama selesaikan beberapa pencuri kecil. Di kejauhan, leluhur keluarga Jiang dan yang lainnya memiliki kulit kepala yang mati rasa dan bergegas kembali, tetapi sudah terlambat. Aliran cahaya jatuh, dan sekelompok orang mengelilingi mereka semua. Beberapa dari mereka menjadi pucat dan ekspresi mereka kusam. Di tanah leluhur keluarga Kingsu, leluhur keluarga Jiang dan yang lainnya terlempar ke tanah, menyeringai menyakitkan, tetapi mereka takut untuk berteriak. Master Sekte Qin, semuanya, saya tidak akan berani menunggu lagi, biarkan saya pergi. Ucap leluhur keluarga Jiang dan yang lainnya berkata dengan gemetar bahwa mereka benar-benar ketakutan. Bahkan yang mulia kekacauan tidak dapat mengambil keluarga Kingsu. Di mana mereka memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan keluarga Kingsu, hati mereka benar-benar kosong. Membiarkanmu pergi, tidak ada hal yang mudah, tahan mereka, biarkan orang-orang di bawah mereka mengambil harta untuk menebusnya, dan kemudian, tarik pasukan mereka ke kamp keluarga Kingsu. Kata Ji Wuxu mencibir, hal-hal ini secara alami dilakukan oleh anggota keluarga Kingsu. Saat ini, Qin Chen sedang menyembuhkan semua orang. Tangan kanan Qin Chen menyongsong tubuh Yu Qiansu, dan api entropi racun surgawi melonjak dan memasuki tubuh Yu Qiansu, tetapi itu tidak melukai Yu Qiansu. Sebaliknya, itu terus berkeliaran di sekujur tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia telah menyerap semua racun di tubuh Yu Qiansu. Wajah Yu Qiansu kembali cerah, dan setelah Qin Chen menyerap racun ini, api entropi racun surgawi sedikit meningkat, dan peradaban racun dalam kitab asal juga ditingkatkan. Qin Chen sangat terkejut. Saat ini api entropi racun langitnya tidak terlalu kuat. Jika sejumlah besar racun kekacauan masuk, dia juga akan terluka. Api entropi racun surgawi tidak dapat diserap. Namun, apa yang ditinggalkan Qiansu adalah racun yang sangat kecil, yang baru saja diserap oleh api entropi surgawi untuk memperkuat kekuatan Qin Chen. Terutama setelah Yu Qiansu dan yang lainnya menyebarkan racun dari kekacauan ini, strukturnya menjadi lebih jelas, dan dapat dipahami dan diserap oleh Qin Chen. Selanjutnya, Qin Chen mengikuti hukum dan menyerap semua racun yang kacau di tubuh Ji Ruyu, Ji Wuxu, Qing Qiuzi, Raja Iblis Liger, dan yang lainnya. Api entropi racun surgawi dinaikkan lagi, dan napasnya meroket. Jika aku benar-benar dapat menyerap racun kekacauan di Master Racun Kekacauan, mungkin akan ada lompatan kualitatif dalam api entropi racun langitku. Pikir Qin Chen. Namun, yang mulia kekacauan beracun tidak mempercayainya, tetapi Qin Chen tidak terburu-buru. Terlepas dari apakah Venerable racun kekacauan akan tunduk kepadanya, Qin Chen telah mendapatkan banyak keuntungan kali ini, dan dia percaya bahwa Venerable racun kekacauan ingin hidup dan akan kembali cepat atau lambat. Pergilah, bersiaplah. Sekarang urusan keluarga Kingsu telah diselesaikan, sekarang saatnya untuk menyelesaikan urusan keluarga Suge. Ucap Qin Chen menginstruksikan, matanya berbinar tajam. Pada saat ini,
dalam kehampaan di kejauhan, Venerable racun kekacauan kembali batuk darah. Sialan, jika bukan karena racun di tubuhku, seharusnya aku menangkap anak itu dan mengambil semuanya darinya. Gumam Venerable racun kekacauan menggertakkan giginya. Namun, untungnya, saya mengetahui bahwa buah kacau yang saya konsumsi disebut Solanum nigrum. Saya akan memeriksa yang klasik untuk melihat apakah ada pengobatan untuk Solanum nigrum. Ini juga alasan mengapa Venerable racun kekacauan langsung pergi. Sekarang dia tahu buah kekacauan yang dia telan, mungkin saja menemukan solusi. Yang mulia racun kekacauan menghilang ke dalam kehampaan sambil mengutuk. Keesokan harinya, di antara keluarga Kingsu, kapal perang naik ke langit dan terbang menuju keluarga Zuge. Tanah leluhur keluarga Zuge terletak di domain Celestial Inti di bagian utara dari alam Celestial Selatan. Keluarga Zuge telah beroperasi di dunia selatan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki sejarah panjang. Namun, setelah berita tanah makam pedang menyebar, beberapa kekuatan di wilayah di bawah yurisdiksi keluarga Zuge juga melonjak secara diam-diam dan mulai membagi wilayah keluarga Zuge. Satu-satunya sesepuh yang masih hidup di keluarga Zuge menyadari krisis tersebut dan menyerang dengan paksa, langsung membunuh beberapa master keluarga pembuat onar. Namun, dalam perjalanan kembali ke sesepuh keluarga Zuge, dia tiba-tiba menghadapi penyergapan dari beberapa kekuatan top di sekitar keluarga Zuge. Tiba-tiba, pertempuran hebat pecah, mayat-mayat berkerumun melintasi lapangan, dan berdarah. Pada hari itu, 3 tetua setengah langkah terhormat dari keluarga Zuge, 1 meninggal dan yang lainnya terluka parah. Yang kuat di bawah komandonya kehilangan lebih dari setengahnya, dan pasukan teratas yang dikepung juga menderita kerugian besar. Bahkan dalam kasus penyergapan, mereka hampir jatuh sepertiganya. Tetua keluarga Zuge yang masih hidup akhirnya kembali ke tanah leluhur keluarga Zuge bersama yang lain sambil mundur dan bertempur. Hanya dengan menggunakan sejumlah besar wilayah leluhur mereka dapat memblokir pengepungan banyak kekuatan. Namun, vitalitasnya sangat rusak dan hanya surga inti yang dipertahankan hidup di surga. Adapun ufuk luar, semuanya jatuh. Banyak kekuatan di sekitar keluarga Zuge segera bersatu kembali dan berusaha merebut tanah leluhur keluarga Zuge. Namun, setelah beberapa serangan, mereka tidak berhasil. Di luar tanah leluhur, ada koalisi banyak kekuatan di luar alam semesta. Tentara ditempatkan di dekatnya. Di masa lalu, di antara kekuatan dan pasukan besar, ada juga banyak suara orang. Tapi hari ini, itu sunyi. Karena sebuah berita datang dari daerah bersalju tempat keluarga Kingsu berada, meledakkan seluruh alam surga selatan. 3 keluarga bangsawan di luar domain Feng Shui tempat keluarga Kingsu berada dihancurkan oleh 10.000 keluarga klan. Lalu, ada Venerable racun kekacauan yang telah menghilang dari surga selatan selama bertahun-tahun. Menyerang keluarga Kingsu, tetapi diblokir oleh Qin Chen, pemimpin sekte 10.000 klan, dan melarikan diri dalam kebingungan. Semua kekuatan lain di luar keluarga Kingsu telah jatuh. Saat berita ini menyebar, seluruh alam surga selatan menjadi sensasional dan tidak bisa tenang.